Dan untuk Papua Barat saya pikir maksimalkan Pak Ketua, maksimalkan rekrutmen adalah putra-putri Papua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama Komite 1 DPD RI dengan pagi ini secara resmi saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, senator se-Indonesia yang saya banggakan, bagaimana kita ketahui bahwa pemilu dan pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan kesepakatan antara pemerintah, Komisi 2 DPR RI dan juga KPU pada tanggal 3 Juni 2021. Oleh karena itu, pemilu yang akan berlangsung antara pemilihan presiden, kemudian DPR RI dan juga DPD RI akan digelar pada tanggal 28 Februari 2024 akan dibahas kembali karena bertepatan dengan Hari Raya Galungan ya. Dan juga untuk pilkada, pemilihan gubernur, bupati atau wali kota, anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota juga akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Adapun untuk tahapan pemilu sudah dapat dimulai pada bulan Maret 2022, dia sangat singkat sekali, 10 bulan dari sekarang ya. Dan 25 bulan sebelum pencoblosan. Artinya kompleksitas persoalan pemilu dan pilkada mulai dari penetapan waktu, teknis pelaksanaan, validasi pemilih, pembiayaan, sumber daya manusia, dan penyelesaian sengketa hasil pemilu atau pilkada dalam setiap pilkada selalu mewarnai bagaimana pengalaman pemilu tahun 2019 yang lalu di mana banyak petugas KPPS ya yang meninggal dunia karena memang COVID dan juga berbagai permasalahan lainnya, patut menjadi pertimbangan dalam menentukan persiapan dan juga penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024. Oleh karena itu kita lebih meminta kepada KPU dan penyelenggara pemilu ya untuk lebih berhati-hati. Hendaknya KPU sebagai penyelenggara pesta demokrasi terbesar di Republik ini harus lebih cermat dan hati-hati dan profesional serta netral agar kualitas demokrasi kita lebih meningkat serta menghasilkan kepemimpinan nasional yang lebih baik. Dilatar belakangi oleh pemikiran dan permasalahan di atas, Komite 1 DPD RI bermaksud melaksanakan rapat kerja dengan KPU yang hari ini kita laksanakan untuk mendapatkan informasi secara utuh dari KPU berkaitan dengan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Baik, saudara-saudara sekalian, kita sepakati saja bahwa rapat kita dimulai jam 9, namun tadi karena ada ratas ya dari KPU meminta agak dipospon 30 menit dan sekarang sudah menunjukkan jam 9 lebih 49 menit. Oleh karena itu kita batasi saja untuk saat ini sampai jam 12 siang rapat ini. Jadi kita akan mendengarkan pemaparan dari KPU dan nantinya akan ada tanggapan dari anggota-anggota Komite 1 DPD RI. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada KPU ya, sudah hadir di sini Pak Ilham Saputra yang hari ini memimpin lembaga KPU yang sangat luar biasa. Tentunya kita perlu mendengarkan pemaparan beliau terkait dengan persiapan KPU dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Silakan Pak Ilham, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Oradi dan seluruh anggota Komite 1 DPD RI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Komite 1 DPD RI, kemudian Wakil Ketua Bapak Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, dan seluruh anggota Komite 1 DPD RI yang saya hormati. Tentu pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan selamat pulih kembali Pak Taur Razi. Saya baru tahu juga nih bahwa Pak Taur Razi positif kemarin.
Ya, Semoga terima kasih Pak Ilham. Terima kasih. ya, semoga kita senantiasa di Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, hari ini kami diundang untuk rapat kerja dan Komite 1 DPD RI tentang persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, tentu kita punya dasar pertimbangan pemungutan suara. Kenapa kami kemudian membuat yang sebelumnya dari tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 kita laksanakan pada bulan April. Hari ini kami prefer untuk bulan Februari. Dan ini masih rancangan Bapak Ibu sekalian, jadi belum ditetapkan. Februari tahun 2024. Pertanyaannya adalah kami berikan waktu untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu. Seperti kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Undang-Undang Pilkada Nomor 1 2015, Nomor 8 2015, Nomor 10 2016 menyaratkan untuk calon pilkada itu menggunakan hasil pileg untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, yaitu 20% untuk kursi dan 20% suara. Nah, kekhawatiran kami adalah jika ini dilaksanakan pada bulan April, maka pengalaman kami pada pilkada-pilkada sebelumnya ini belum selesai sampai bulan Juli. Bahkan sampai Agustus itu masih ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Ada perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa rancangan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang kami sudah susun. Nanti mungkin bahannya saya kira sudah sampai di Bapak Ibu sekalian. Ini bisa dipelajari ya, termasuk dari awal ya 2022, 2023, 2024 sampai 2025. Kami juga mempertimbangkan jika nanti ada Pilpres putaran kedua, ya. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertama kali kita mengampu atau menyelenggarakan pemilihan legislatif dan presiden juga dengan pilkada di tahun yang sama. Ini adalah konsekuensi dari penyelenggaraan atau konsekuensi dari peraturan undang-undangan yang tetap masih menggunakan Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, ini persimpulan tahapan yang kita perkirakan ya, Januari misalnya saja ini ada pembentukan KPPS dan KPPSLN untuk penyelenggara di KPPS. Nah, sementara untuk pemilihan atau pilkada kita sudah menerima DP4 pada bulan Januari untuk diakhirkan. Nah, ini kebutuhan anggarannya, grand design anggaran KPU kita sampai tahun 2025 ya. Nah, jadi sebetulnya ini kalau dilihat terlalu banyak itu Bapak Ibu sekalian ya, sebetulnya ini juga bagian dari persiapan kami yang maksimal. Kalau Bapak Ibu ke daerah mungkin Bapak Ibu masih menemukan kantor KPU provinsi yang masih kontrak, masih menyewa dan juga masih dipinjamkan oleh Pemda dan Pemkot. Sehingga kami merasa bahwa penting ya, kita maksimalkan agar persiapan penyelenggara pemilu pilkada berjalan dengan baik. Ya, ini kebutuhan anggarannya yang menurut sekalian 85 triliun untuk pemilu dan pileg dan 26,2 triliun untuk pilkada. Dan ini harus dipastikan Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah anggaran dari tahun 2021 sampai 2025. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan di Republika hari ini, bahwa kami mengajukan agar KPU Kabupaten Kota dan Provinsi itu dapat diperpanjang. Karena apa Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dalam tabel di sini, gitu ya, ini tahun 2023 dan 2024 banyak sekali masa jabatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang berakhir. Nah, kalau ini tidak diperpanjang, kami juga sudah buat simulasi bahwa jika diperpendek ya dengan masa tahapan yang kemudian ini bisa siap, gitu ya. Karena kita khawatir nanti jika mengikuti Undang-Undang 7 2017 selama 5 tahun, maka konsekuensinya adalah
di tahun 2023 dan 2024 menjelang pemilu itu kami akan mengganti atau melakukan rekrutmen terhadap penyelenggara di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ya, jadi jangan salah paham Bapak Ibu sekalian, kami tidak meminta perpanjangan untuk KPU RI. Ya, kalau KPU RI bisa siapa saja, silakan. Tetapi untuk KPU provinsi dan KPU kabupaten kota akan sangat rumit jika kemudian tidak diperpanjang. Dan juga kita mengusulkan ada roadmap teknologi informasi Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti Bapak Ibu tahu bahwa kemarin pada pemilu 2019 dan sebelumnya kami sudah berlakukan sistem informasi penghitungan suara. Kami sudah melakukan sistem informasi pencalonan, sistem informasi daftar pemilih. Jadi saat ini Bapak Ibu sekalian, beberapa sistem informasi kami atau aplikasi kami masih ada dipertanyakan kekuatan hukumnya. Sipol pada tahun 2019. Padahal saat ini Sipol ini sangat bermanfaat bagi partai politik dan ini diakui betul oleh partai politik karena mereka dapat mendata dengan pasti siapa saja anggotanya sampai level kecamatan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu kita harus menurunkan yang aturan-aturan yang sudah ada di undang-undang, bagi di undang-undang 7, undang-undang 10 tahun 2016, dengan menurunkannya pada peraturan Komisi Pemilihan Umum. Nah, kami sudah ada target nih, ya, untuk tahapan program kami akan laksanakan pada November 2021. Ada sosialisasi dan lain-lain, kami sudah buat kontennya. Nah, sampai kemudian semua selesai, KPU-nya itu akan semua selesai terakhir pada bulan Oktober 2023. Ya, Oktober tahun 2023 sudah selesai semua, ya, untuk pemilu. Nah, nanti untuk pilkada tentu kita juga akan persiapkan segala sesuatunya dengan baik dan juga membuat konten. Saya kira itu dulu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kita lebih baik diskusi karena waktu kita tidak banyak. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan, saya didampingi oleh Pak Pramono Ubed Tontowi, Ketua Divisi Perencanaan yang mengatur soal tahapan dan jadwal perencanaan ini, dan juga didampingi oleh Ibu Evi Novida Ginting. Ini ada kawan ini, Ibu Padi Kenita Borsitep, kawan baru ini. Ujur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita beralih ke Papua Barat ya, Dr. Philip, silakan dan siap-siap bagi penanggap selanjutnya ya untuk bisa mengupset ini di grup, silakan. Silakan Dr. Philip. Ya, terima kasih. Pak Ketua sudah sehat-sehat Pak Ketua. Aman. Siap. Alumni, semua alumni. Alumni. Kita. Udah bicara Papua lagi nih. Baik, Pak Ketua yang saya hormati dan para pimpinan beserta dengan Bapak Ibu anggota Komite 1, Pak Ketua KPU RI, Pak Ilham, dan para Bapak Ibu anggota KPU RI dan Sekretaris Sekjen dan Sekretariat. Terima kasih. Saya pertama-tama ucapkan selamat dulu untuk Pak Ilham, ya. Pak Ilham menjadi Ketua KPU RI, ya, satu-satunya KPU RI dari daerah khusus Aceh. Kalau daerah khusus Aceh, ya Ketua KPU RI berarti saya harap Pak Ketua juga ada pikiran-pikiran tentang kekhususan tentang penyelenggaraan pemilu. Yang pertama Pak Ketua, jadi saya pikir ini kan bukan hal baru soal pemilu. Yang paling saya concern ini adalah tentang PKPU-nya, peraturan KPU-nya. Nah, peraturan KPU ini kan tingkat pemahaman tentang peraturan KPU ini kan beda-beda. Saya alumni di KPU provinsi. Kita punya istilah itu kadang-kadang latihan lain, main juga lain. Peraturannya sudah bagus, tahap implementasinya sulit sekali dilaksanakan, dan itu terjadi di tataran di tingkat kabupaten kota dan juga di tingkat KPPS dan PPK atau yang lain. Jadi
Yang paling utama itu bagaimana penyelenggara pemilu itu mengerti tentang tugas fungsinya, mengerti tentang regulasinya. Karena rata-rata kalau saya cermati penyelenggara pemilu di tingkat bawah itu mengikuti pengalaman, bekerja sesuai dengan pengalaman yang ada, baik di zaman pengalaman di zaman era Soeharto sampai dengan pengalaman, karena penyelenggara pemilu ini kan itu orang-orang itu juga tidak ada perubahan-perubahan. Itu. Yang kedua, tingkat pelanggaran pemilu sekarang ini dulu di tingkat provinsi, kabupaten, sekarang tatarannya turun, ya. Sekarang muara pelanggaran pemilu itu ada di PPK dan di KPPS muaranya. Nah, saya bayangkan, bayangkan pemilu yang dilaksanakan secara serentak ini, apakah penyelenggara pemilu siap tidak? Ya, sudah siap tidak penyelenggara pemilu bekerja dalam penanganan pemilu yang serentak? Nah, saya khawatir over kapasitas kerja, kemudian kualitas pemilu itu berkurang. Nah, ada KPU yang jumlahnya tidak sesuai, ada 5 orang, ada 3 orang, ya. Ada sekretariat yang PLT, PJE, jadi banyak sekali hal yang harus dibenahi secara internal di KPU, secara sistematis harus diselesaikan. Nah, kaitan dengan PKPU, saya harap Pak Ketua Komite, jadi saya harap PKPU kaitan dengan pencalonan, kaitan dengan DPD, ini perlu dipresentasikan ke Komite 1, karena apapun juga kita juga punya kepentingan kaitan dengan kita ke depan, ya. Saya ambil contoh, ya. Dalam hal penomoran, kita ini kan diberikan nomor lanjutan dari partai politik. Padahal DPD itu tidak boleh dipandang seperti itu. DPD itu adalah lembaga negara yang diatur juga oleh konstitusi dan juga oleh undang-undang. Jadi menurut saya ke depan nomor urut kita harus nomor urut tersendiri, tidak lagi mengikuti partai politik. Itu contoh. Nah, saya harap ini harus diubah. Kalau tidak, ya seperti praktek sekarang. Ya, hampir semua lembaga-lembaga pemerintah itu lebih memandang bahwa lebih ke kamar sebelah. Nah, ini juga kan praktek ini harus dihentikan, dan saya pikir untuk ke depan dalam hal penomoran ini kan harus ditinjau kembali. Nah, untuk PKPU, Pak, yang saya dari dulu kita selalu perjuangkan itu kan ada mekanisme kekhususan di daerah. Bagaimana kekhususan itu dapat diakomodir dalam PKPU, itu yang paling penting dan paling utama. Saya lihat Pak Ilham ini kan walaupun KPU itu kan lembaga yang bersifat nasional, independen dan mandiri, tapi bagi saya ada konsep, ya, ada konsep pemilu yang harus berbeda, ya, ada konsep pemilu di daerah yang harus berbeda, apalagi sifatnya kekhususan seperti Papua, Aceh dan Jogja, ya, itu harus berbeda konsep pencalonannya, ya. Jadi maksud saya begini Pak Ketua, jadi praktek di Papua ini kan semua orang bisa menjadi anggota DPR, tukang ojek pun bisa datang tiba-tiba jadi anggota DPR. Jadi maksud saya ada semacam batasan syarat-syarat yang memang harus dibatasi, sehingga yang menjadi wakil rakyat itu siapa sebenarnya yang menjadi wakil rakyat. Nah itu, maka saya sebutkan ada mekanisme pencalonan yang harus berbeda dengan daerah-daerah lain. Nah, kita punya lembaga Majelis Rakyat Papua, itu kan harusnya diberikan kewenangan juga dalam hal pencalonan. Gubernur kan mekanismenya seperti itu, dalam hal pencalonan gubernur, wakil gubernur. Nah, bupati ke harap juga sama, bupati wakil juga harus sama. DPR pun sama, DPR RI, semua sama, ada mekanisme yang sama yang harus diikuti oleh semua, sehingga kita bicara keterwakilan itu betul-betul memang wakil, ya, wakil. Itu. Jadi untuk Papua pada umumnya, saya sampaikan Pak
Pak Ketua KPU untuk konsepnya beda dalam hal pencalonan. Apalagi sekarang lagi dia amandemen Undang-Undang Otsus ini, kita lagi dorong untuk ada partai politik lokal. Nah ini juga kita berharap kalau November disahkan dan disetujui, ya harap Ketua KPU juga sudah harus mempersiapkan agar tahun 2024 misalnya kalau lolos di RUU Otsus, ya harap ini juga bisa bersama-sama dengan partai lokal di Aceh, di Papua juga bisa ikut sebagai konsisten pemilu. Itu. Nah, itu kaitan dengan teknis. Sementara yang lain, Pak Ketua, saya lihat sistem ini kan sebenarnya cuma sarana saja, ya banyak sekali kekurangan. Tapi yang paling penting itu kan kualitas pemilunya, rentang kendali itu kan kalau saya lebih bagus putus, tidak perlu ada PPS, tidak perlu ada PPK, tidak perlu birokrasi banyak, dokumen terlalu banyak. Cukup KPU kabupaten langsung, ya, KPPS langsung KPU kabupaten langsung KPU provinsi. Jadi mengurangi persoalan, ya, mengurangi persoalan. Nah, untuk seleksi KPU provinsi dan kabupaten, saya sarankan yang pertama, ya tidak boleh ada unsur partai politik, itu yang paling penting. Ya. Partai politik untuk diantisipasi. Itu. Yang kedua adalah jangan sampai adalah seorang pegawai negeri sipil. Sudahlah PNS atau apapun, kerjalah sebagai PNS. Gitu. Dan yang ketiga, utamakan berpendidikan tinggi, ya, sesuai dengan spesifikasi keilmuan. Itu di Papua Barat itu ada sarjana peternakan, jadi divisi hukum. Ya, jadi tidak connect Pak Ketua. Jadi kalau divisi hukum ya harus berprofesi sebagai sarjana hukum. Nah, sehingga paham, ya. Karena kita bicara regulasi. Saya lihat ini yang masih banyak hal yang kurang dalam hal rekrutmen KPU keanggotaannya. Jadi kalau yang dibutuhkan kan sarjana di bidangnya. Jadi jangan sampai kita rekrut sarjana bukan di bidangnya, kemudian tadi pemahaman tentang tugas itu sangat sulit. Dan untuk Papua Barat saya pikir maksimalkan Pak Ketua, maksimalkan rekrutmen adalah putra-putri Papua, ya, sehingga betul-betul mampu untuk bekerja dengan baik dan ada hal-hal psikologi masyarakat juga dapat digunakan. Saya pikir itu Pak Ketua, sekali lagi selamat atas terpilih sebagai PAW Ketua. Ya mudah-mudahan gonjangan di KPU RI ini tidak berlangsung, tetapi mudah-mudahan komisioner yang sekarang itu dapat bekerja sampai dengan masa jabatan dan terpilih kembali lagi jika diperkenankan untuk menjadi komisioner periode berikutnya. Makasih. Halo saudara-saudara sekalian, saya Senator Philip Mafmal, anggota DPD RI Buds Papua Indonesia, hadir dalam channel YouTube Jas Merah TV. Saudara-saudara sekalian ingin mengikuti dengan baik segala aktivitas saya, silakan subscribe, like, komen, dan bagikan YouTube Jas Merah TV. Thank you. Jas Merah TV suka. Hatikan lagi, Jas Merah TV suka. Jas Merah TV suka.